واغفر يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بخلق يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jamiatul Khair, itu Bapak Ivan Setiawan, beserta jajaran pengurusnya. Kita doakan semoga beliau yang belum lama terpilih menjadi Ketua DKM, semoga selalu Allah kasih sehat panjang umur, masjidnya semakin tambah berkah dan makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, Bapak RT, ada Bapak RT? Bapak RW, ya mungkin dalam perjalanan, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustazah, yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali perjumpaan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan ungkapan dan ucapan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat indahnya beragama Islam, manisnya memiliki iman, yang alhamdulillah dengan semua yang Allah berikan tersebut, kita bisa melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan, kita bisa hadir berkumpul di kesempatan siang hari ini walaupun cuacanya kurang mendukung karena hujan, mendung, ya mudah-mudahan tidak menjadi mundur kita semangat kita, dan mudah-mudahan duduk dan kumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini menjadi asbab Allah turunkan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan menjadi satu jalan agar kita bisa berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita keluar nantinya dari masjid ini kecuali kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada pemimpin dunia akhirat, penebar rahmat, dan sang pembawa amanat Nabi kita yang mulia, yang begitu cinta kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi umat-umat yang setia mengikuti ajaran dan menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak bisa mendapatkan syafaatul ujma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM dan Bapak Jainal yang telah menjadi wasilah hadirnya saya, kumpulnya saya di kesempatan siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir di kesempatan siang hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat Bu, sehat? Badannya sehat? Pikirannya terang? Hatinya tenang? Kantongnya? Hatinya senang, kantongnya sedih. Ya, iya, kantongnya, dompetnya, tasnya basah kuyup, kering kerontang. Tapi kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan insya Allah kita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan bukan hanya kita dikasih sehat, dikasih pikiran yang terang, dikasih hati yang tenang, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita rezeki yang berkah dan berlimpah untuk bekal ibadah, untuk bekal kita menghadapi puasa ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah, bersyukur bahwa pada siang hari ini saya bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim di hadapan bapak-bapak, terkhusus pada ibu-ibu sekalian, para calon-calon bidadari surga. Ya, bapak-bapak saya nggak katain bidadari. Ibu-ibu calon-calon bidadari surga. Kenapa? Ya, karena banyakkan ibu-ibu. Kalau buat hadir di majlis taklim mah, ibu-ibu semangatnya top, markotop, paling hebat. Wanita-wanita hebat, wanita-wanita solehat. Ya, para pencari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ibu-ibu orang yang sering rajin meraih dan menggapai rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat ibu-ibu mah hadir di majelis taklim. Duduk kumpul di seperti ini. Ya. Kata Nabi, orang yang sering duduk di majelis taklim, orang yang sering duduk di majelis ilmu, orang yang sering duduk di acara seperti ini, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Kemudian wajarakallahu fiman indah. Orang yang sering duduk di majelis taklim, orang yang sering duduk di majelis ilmu, di acara seperti ini, di mana di situ dibacakan kalam-kalamnya Allah, dibacakannya hadis Rasulullah, maka apa kata Nabi? Nazalat alaihi musakinah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dalam hatinya. Ini ibu-ibu nih, lihat hatinya. Tenang enggak, Bu? Kalau duduk di majelis taklim diberikan ketenangan. Pulang kembali ke rumah. Emang udah dikatakan Nabi, orang yang sering duduk di majelis taklim, di majelis ilmu akan diberikan tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketenangan yang kita dapat di majelis taklim akan terbawa sampai ke rumah, dan kita berdoa kepada Allah agar tertular kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita yang ada di rumah. Amin ya rabbal. Yang kedua, maaf ya, belum bisa matiin dulu ya Bu ya. Iklan dulu. Yang kedua, kata Nabi, orang yang sering duduk di majelis ta'lim, waqasiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan curahkan, berikan ke dalam hati orang-orang yang hadir di majelis ta'lim itu berupa apa? Rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khafathumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat-malaikatnya untuk seluruh hadir di majelis-majelis ta'lim. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doa yang orang-orang yang hadir di majelis ta'lim dan mengampuni akan semua dosa-dosanya. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut, mengelu-elukan
membangga-banggakan orang yang hadir di majelis ta'lim tersebut. Di hadapan para makhluk-makhluk Allah yang lain. Di hadapan para makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita disebut-sebut nama kita, dielu-elukan nama kita, dibangga-banggakan nama kita oleh seseorang, katakanlah bupati, apalagi gubernur, di hadapan khalayak ramai, kira-kira kita senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang, apalagi yang mengelu-elukan, yang membangga-banggakan, yang menyebut-nyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita merasa bangga, gembira. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada para malaikat begini, hai malaikat, catatlah orang-orang yang duduk di majelis taklim tersebut. Catat ya Rabb, catat. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, yang di luar maupun yang di dalam, dicatat. Catat ya Rabb, catat. Yang nyender, catat Rabb. Catat. Ada yang nyender? Oh, ada yang nyender. Yang ngelonjor catat ya Rabb. Dicatat. Tenang Bu, jangan diangkat begitu, udah biarin nyender. Tetap dicatat juga. Yang ngelonjor biarin dilonjor. Catat, karena dicatat sama Allah. Enggak ada yang sia-sia orang yang duduk di majelis taklim. Semua akan dicatat, balikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Jamiatul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita duduk dan berkumpul di siang hari ini. Salah satunya adalah menghadiri acara Targhib Ramadan. Walaupun dari jumlah berapa RT ini? Ya kita berhusnudzon. Mungkin beliau semua yang tidak hadir punya banyak kesibukan. Ya, kita doakan semoga beliau semua sehat panjang umur. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa hari ketemu minggu, minggu bertemu dengan bulan, bulan bertemu dengan tahun. Sehingga pada sampai saat ini, sekarang ini kita sudah berada di akhir daripada bulan Ramadan. Yang artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang amat mulia. Bulan yang dimana pahala diobral oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amaluhu mudha'afa, di mana amalan-amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana janbun maghfurun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana wa du'aun mustajabun, doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana di bulan itu Syahrul Quran, diturunkan Al-Quran pada hari Senin di tanggal 17 Ramadan. Bulan di mana di situ Syahrul Sabri, bulan yang di mana kita disuruh diperintah untuk selalu sabar di dalam segala amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Bulan di mana di bulan Ramadan itu Syahrul Siyam, bulan kita diperintahkan untuk berpuasa. Bulan di mana di bulan Ramadan itu Syahrul Qiyam, kita diperintahkan untuk beribadah di malam harinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana bulan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Syahrul Mubarak, bulan di mana di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bu, bagaimana tidak berkah bulan Ramadan? Dari segi makanan ada di bulan Ramadan, apa aja ada. Betul apa betul? Nyari biji salak kalau di luar Ramadan, ya. Kalau di bulan Ramadan gampang. Biji salak yang di luar Ramadan dibuangin sama orang tuh, di bulan Ramadan mah berubah jadi empuk. Yang tadinya keras jadi keberkahan apa tuh? Emang kenapa? Dijadiin kolak biji salak. Berkahnya bulan Ramadan. Belum lagi jangankan kita orang yang muslim, orang yang non muslim kebagian keberkahannya. Di mana? Itu dodol Cina juga laku. Dodolnya orang Cina laku. Betul Bu?
yang pakaian, yang jualan kue kering, yang jualan asinan, apalagi yang namanya itu lontong sama bakwan. Udah menjadi apa namanya? makanan spesial berbuka puasa. Berkah di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Itu baru daripada segi maka, belum dari hal-hal yang ibadah. Yang mana sunnah dijadikan pahala yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan. Janganlah kita berpura-pura bahkan disamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Meremehkan bulan yang Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Kita persiapkan segala sesuatunya dari sekarang agar ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan kita bisa tenang di dalam menjalankan ibadah. Apa yang harus kita persiapkan ketika berjumpa dengan bulan Ramadan? Pertama adalah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Rahilah, kejarlah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Dari sekarang sudah mulai melakukan sholat sunat taubah. Perbanyak istighfar. Akui kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat selama ini. Baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Baik yang pernah kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Mohon ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama dulu. Ketika menjelang 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya dia berdoa memohon kepada Allah. Allah dengan doa Allahumma barik lana bima rojaktana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa baligna Ramadan. Doa minta tuh di setiap sholat, minta kepada Allah, ya Allah berkahi saya, ya Allah berkahi kami, keluarga kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban saat ini ya Allah. Sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Ya. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa asil maqasidana. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sa'bana wa balighna maqasidana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa asil maqasidana wa balighna Ramadana wa asil maqasidana. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri kita ini bersih. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia
itu punya salah dan dosa. Wa khairu qat'un at-tawabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ampun dari sekarang kepada Allah. Kemudian apa yang harus kita persiapkan selanjutnya setelah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mintalah maaf, mintalah ridho kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, teman dan sahabat kita. Orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita fitnah, orang-orang yang pernah kita zolimi. Minta maaf dan minta ridhonya sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita takut, khawatir amalan-amalan ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan amalan-amalan ibadah yang lain. Jikalau diri ini masih ada rasa kedengkian, permusuhan, iri, dengki, hasud, pernah menjolimi orang lain, pernah memfitnah orang lain, maka kita khawatir amalan-amalan ibadah kita semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Orang muflis itu orang yang bangkrut. Bangkrut bagaimana? Dia rajin puasa, dia rajin sholat, dia rajin taraweh, dia rajin sedekah, dia juga zakat, dia juga rajin qiyamul lail. Tapi ketika masih ada terbersit dalam dirinya, dalam hatinya kebencian, kedengkian, permusuhan kepada saudaranya, kepada orang lain, maka amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan itu akan diberikan kepada orang yang pernah ia sakiti, kepada orang yang pernah ia zolimi, pada orang yang pernah ia fitnah. Maka jadilah kita orang yang bangkrut nanti di akhirat. Bahkan bukan hanya itu, pahala-pahala ibadah kita diberikan kepada mereka yang pernah kita fitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari sekarang minta maaf, baik secara lisan maupun cara tulisan. Kalau zaman sekarang kan udah ada handphone. Iya nggak Pak Jenal? Gampang. Mohon maaf ya, menjelang bulan Ramadan, maafin saya dan keluarga saya. Selama ini punya dosa, punya kesalahan. Atau pengen dibikin di status tuh. Kepada teman, sahabat saya di mana saja berada. Gitu kan? Dengan ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Barangkali semasa ini, semasa saya bergaul, karena banyak kesalahan. Kehilapan, pernah ini, beres dah gitu. Pokoknya saya minta ridho, minta maaf. Beres. Perkara tidak dimaafin sama dia, itu tanggung dia kepada Allah Subhanahu. Yang penting dari hati kita ini sudah kita meminta maaf. Kemudian yang ketiga, yang perlu dipersiapkan bekal kita menyambut datang bulan Ramadan, persiapkanlah bekal ilmu. Bu, persiapkan bekal ilmu. Karena apa? Dikatakan kullu man bi ghairil ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan, amalan ibadah yang dia lakukan tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Udah capek puasa. Iya, capek sholat, capek taraweh. Karena nggak tahu ilmunya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Nah, karena di sini saya diamanatin untuk fikih puasa, gitu ya Bu. Kita belajar bersama fikih puasa ini. Agar amalan ibadah puasa kita setidaknya bisa menjaga dari hal-hal yang tidak baik dan bisa menjaga agar amalan-amalan ibadah kita ini nantinya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya puasa di dalam
bahasa itu namanya menahan. Di dalam istilah puasa itu meninggalkan makan dan minum, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa ini dimulai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ya. Selama hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalami Ramadan sebanyak 9 kali. Satu kali dengan jumlah 30 hari dan sisanya itu rata-rata 29 hari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Ramadan itu ada yang namanya rukun puasa. Ya Bu, kalau rukun nikah ada berapa? Ada berapa rukun nikah? Ada yang apa? Ada pelai laki mempelai perempuan, ada ijab, ada qabul, ada saksi. Kalau itu kurang dari satu, kira-kira sah nggak? Tidak sah. Nah, rukun Islam juga begitu, rukun iman juga begitu, rukun haji juga begitu. Nah, rukun puasa pun sama. Kalau rukun puasa ini kurang satu saja, maka puasa yang kita jalankan tidak sah, tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam kitab Kasih Patus saja, ya, ini ada 3 rukun puasa. Yang terakhir, yang ketiga itu as-shaim, itu orang yang berpuasa. Tapi di sini kita akan membahas 2 rukun puasa saja. Apa itu rukun puasa yang pertama? Rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Jadi puasa itu harus niat. Apa itu niat? Dikatakan qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi atau muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya. Itu niat. Ya, jadi saya ulangi, niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu perbuatan dibarengi dengan yang mengerjakannya. Itu niat. Apabila pekerjaannya belakangan, ya, unsur tekadnya itu, kesengajaannya itu duluan, itu baru namanya azam. Apa itu azam? Azam itu rencana. Misalnya Pak DKM nih, Pak Ivan mau berangkat ke masjid, ya, mau berangkat dari rumah menuju masjid. Udah sholat belum? Belum. Baru niat sholat di masjid, ya, belum melakukan sholat. Nanti kalau udah di masjid, ketika dia takbiratul ihram, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, nah itu adalah niat. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat itu bil qalbi, di dalam hati. Nah kalau misalnya nanti di bulan Ramadan, habis taraweh, itu dalam hal sholat. Ini dalam taraweh, misalnya habis di bulan Ramadan, selesai kita melaksanakan taraweh, kan biasanya imam tuh ngajakin niat tuh. Ya, ayo ibu-ibu, bapak-bapak kita niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu sahri Ramadan ajihi sanati lillahi. Itu niat apa bukan? Ah, itu adalah lafal. Lafaz niat baru dari mulut. Ya, baru niat dari mulut. Diucapkan baru dari mulut. Belum dari hati. Kan tadi katanya niat itu tempatnya bil qalbi. Tempatnya di dalam hati. Jadi itu baru lafaz. Melafazkan niat itu sunnah. Niat di dalam hati itu wajib. Jadi jangan sampai nih, ibu nanti ketika selesai taraweh, ya, cuma melafalkan niat doang, enggak niat di dalam hati. Makanya nanti imam kasih tahu, yang mimpin doa setelah nawaitu shauma ghadin selesai, ibu-ibu, bapak-bapak ikutin dalam hati ya. Saya niat puasa di bulan Ramadan pada besok hari bertahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Diikutin tuh. Satu kata.
Biar ibu-ibu, bapak-bapak yang di dalam hatinya ikut nih niat. Paham Bu? Ya. Kenapa harus niat? Karena kata riwayat daripada Umar bin Khattab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah mendengar innamal a'malu binniyat. Dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Tuh. Lalu kapan dilakukannya niat? Ya tadi kan habis taraweh. Boleh dilakukan selesai sholat habis maghrib. Yang penting tadi terbenamnya matahari. Yang penting sudah terbenam matahari, sudah selepas waktu maghrib. Masuk malam gak tuh? Jam 6:30 udah masuk malam, boleh niat. Tapi abdolnya niat itu adalah di sepertiga malam terakhir ketika kita melaksanakan selesai ibadah makan sahur. Niat itu dilakukan harus setiap hari. Kata Imam Syafi'i, setiap ibadah itu satu niat. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau tidak niat, maka tidak sahlah puasanya. Niat itu harus dilakukan tiap malam. Setiap malam. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab Imam Malik, niat itu bisa diborong. Bisa dipaket 1 bulan. Makanya kalau mazhab Imam Malik di malam pertama dia niat tuh. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Saya niat puasa di bulan Ramadan seluruhnya. 1 bulan penuh dia niat. Itu mazhab Imam Malik. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kita biasa di sini masyarakat Indonesia bermazhab Imam Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, yang terpenting yang lebih afdal malamnya kita niat tuh. Niat pakai bertaklid kepada Imam Malik, nawaitu, kumpulin nawaitu. Itu sama-sama kita bareng baca nawaitu shauma syahri Ramadan kulli, kemudian niat juga tuh pakai mazhab Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an adai fardisari Ramadan. Khawatir kita lupa enggak niat tapi udah tertutupi dengan niatnya yang bertaklid kepada Imam Malik. Kalau gitu masa Imam Malik baik? Ya kalau ibadah mah jangan sepotong-potong. Kalau mau mazhab Imam Malik, Imam Malik. Kalau mau mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau jangan dicampur aduk. Saat kita darurat, baru itu bisa kita gunakan, kita pakai. Ya. Tuh. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, itu kita namanya niat. Niat itu ketika niat berpuasa harus ditakyin. Dinyatakan, disebut. Misalnya kalau misalnya wajib, sebutkan puasa wajibnya. Misalnya Ramadan, sebutkan, ditakyinkan puasa Ramadannya. Ibu puasa najar, sebutkan najarnya. Saya niat puasa najar. Ibu niat puasa kafarat. Sebutkan nama kafarat. Jadi nggak bisa saya niat puasa besok karena Allah. Itu nggak jadi. Menurut mazhab Imam Syafi'i harus ditakyin, disebutkan. Gitu. Nah, ibu-ibu hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yaitu niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang jadi pertanyaan, apa saja sih perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa? Di dalam kitab Sifatus Saja, di sini ada 10 perkara yang dapat membatalkan daripada puasa. Yang pertama, masuknya benda duniawi ke dalam rongga tubuh yang terbuka, yang dimana masuknya itu secara sengaja. Mana rongga tubuh di dalam tubuh? Apa saja? Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, dan juga belakang. Itu 5 rongga tubuh yang terbuka, yang apabila dia secara sengaja masuk ke dalam rongga-rongga
tersebut, maka batalah puasanya. Mulut, udah jelas. Kalau kita makan minum dengan sengaja, ya udah pasti batal. Kecuali lupa. Bu, kecuali lupa. Ibu makan. Ya, lagi enak banget lagi makannya. Sedap malah musim hujan. Kayak sambal. Udah setengah piring baru inget. Ini bulan puasa. Ya, ini bulan puasa. Ya, gimana ini ya? Udah setengah, udah stop. Gimana kagak minum? Ya emang udah begitu. Ya seret-seret dah. Ya udah langsung kumur-kumur. Maka dilanjutkan puasaannya. Enggak batal, enggak. Itu adalah rezeki dari Allah. Tuh. Ya, enggak batal puasanya. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita menelan ludah? Apakah dapat membatalkan puasa? Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Yang penting ludah yang ditelan adalah ludah sendiri. Iya. Ludah yang ditelan ludah sendiri. Emang ada Pak Ustadz nelen ludah orang lain? Ada. Apa misalnya? Misalnya ibu lupa bulan Ramadan, ibu bercumbu sama suami. Bibir ketemu bibir, lidah ketemu lidah, air liurnya nyampur bersatu. Nah, batal itu puasanya. Ya. Dia lupa, bulan puasa. Kalau enggak puasa, kalau ingat mah, enggak apa-apa. Oh iya langsung puasa. Tapi kalau memang udah ingat, ya dia batal. Bagaimana kalau bercumbu dengan suami kita? Kalau tanpa syahwat, gak batal. Tapi kalau terus menerus, bahkan bisa menimbulkan syahwat, maka dapat membatalkan puasa. Kalau bercumbunya cuma neng, gitu doang, enggak. Ya, itu dapat membatalkan puasa. Tuh. Lalu bagaimana kalau air lidurnya tercampur riak, malah hijau lagi? Lah keluarin, masa ditelan? Dikeluarin. Ya, karena riak itu sesuatu yang menjijikan. Bisa jadi itu dapat membatalkan puasa. Menelan sesuatu yang menjijikan, itu maksa jadi itu akan membatalkan puasa kalau disengaja. Tuh. Kemudian bagaimana kalau ketika kita menelan air liur kita dibaringi dengan sisa-sisa makanan. Maklum habis makan ya, malah enak banget ada daging nyelip di gigi sini. Kita gini-giniin, kita telan lagi. Emang perut lapar, keroncong-keroncong. Ya walaupun cuil, ya kan namanya orang lagi lapar, ketelan. Atau nasi 2 mata ketelan dalam perut. Ke dalam kerongkongan. Kalau dia sengaja itu begitu, maka batal puasanya. Maka buru-buru keluarin kumur-kumur, dikeluarin. Begitu juga dengan darah. Kalau ada darah kita gusi segala macam, ambil air kumur-kumur, buang. Kalau darahnya ditelan dengan sengaja bahwa itu darah, maka batal dia puasanya. Tuh. Kemudian dari hidung. Hidung adalah salah satu rongga terbuka yang dimana ketika sengaja sesuatu barang duniawi, benda duniawi masuk ke dalamnya, maka batal. Ya. Bagaimana kalau ngupil? Ya, ngupil. Kalau ngupilnya di sini-sini doang enggak. Tapi kalau tangan kita masuk ke dalam, ya, di saking gemesnya sampai ke dalam, maka batal puasanya. Tuh. Makanya ketika kalau infusnya di tangan, misalnya orang infusnya di tangan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infusnya di dalam hidung, maka batalin aja ada puasa yang lagi sakit. Ya enggak? Kan sakit boleh bagi orang tidak puasa bagi orang yang sakit. Ya. Kemudian telinga. Ya. Salah satu rongga terbuka yang enggak boleh masuk dengan sengaja benda-benda duniawi. Emang kuping gatel, ngambil katembat. Dikorek itu kupingnya. Ya. Enggak puas pakai katembat, dia pakai yang besi tuh. Masukin dalam emang enggak kena sama katembat. Itu dua-duanya dapat membatalkan puasa. Tuh, ntar beda nunggu habis maghrib. Kalau memang keinian mah membersihin kuping. Atau enggak pagi sebelum subuh. Tuh.
Kemudian yang keempat, kemaluan depan. Yang kelima, kemaluan belakang atau dubur. Bu, hati-hati. Ya, ketika kita istinja, ketika kita buang air, kita mau istinja, kita cebok, maka hati-hati tuh. Ya, jangan sampai ketika kita mau cebok itu, ini jari tengah ini, kita buat bersih, bersihnya begini. Jangan begini. Ya, saking gemesnya, ya malu memang dia apa keras atau gimana, tangan dia apa yang masuk ke dalam dubur. Maka batalah puasanya. Maka ya begini kita aja bersihinnya. Ya. Jangan sampai tangan kita masuk ke dalam. Tuh, yang pertama. Ya, yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya. Bagaimana muntah dengan sengaja? Tangan dia dimasukin ke dalam mulutnya. Dok, 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 sampai sampai keluar. Maka hal itu dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana kalau orang hamil, dia lagi puasa, terus muntah? Orang hamil tidak membatalkan puasa ketika dia muntah. Sama juga ketika orang naik pesawat, mabok, muntah, atau naik bis, atau naik kapal laut karena pusing segala macamnya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, bersetubuh dengan sengaja. Ya. Bersetubuh dengan sengaja pada suami atau suami kepada istri, itu dapat membatalkan puasa. Yang dimana kita akan mendapatkan kafarat, mendapatkan denda. Diperintahkan harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut nggak boleh terputus, Bu. Terus 2 bulan. 2 bulan puasa. 60 hari 2 bulan. Udah dapat 57 hari. Ya, siangnya kita diajak kondangan. Kita makan habis kondangan. Jebol 1 hari. Ulangi lagi dari awal lagi. Ulangi dari awal lagi. Enggak bisa dari setengah tinggal 3 hari lanjutin. Enggak. Harus dari awal lagi. 2 bulan berturut-turut. Makanya jangan jaga dah. Ya, tuh. Jaga kita. Kemudian apa? Kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus mengeluarkan fidyah 160 kepada fakir miskin. 1 mudnya itu ada yang mengatakan 3,5 liter dengan sesuai dengan 1 mudnya sesuai dengan apa yang kita makan. Kita makan misalnya sehari habis 50.000 untuk makan. Berarti kalikan dah tuh 60 hari. Berarti 1.500.000 ya. Kalikan 60 hari. Kalau sebulan 30 hari berapa? Berarti 1.500.000. Kalau 2 bulan 3 juta. Begitu, keluarin tuh. Karena keteledoran kita berjima, bersetubuh kepada pasangan kita di bulan Ramadan. Ya. Lalu kalau lupa bagaimana Ustaz? Lupa. Iya. Emang ada orang lupa bersetubuh? Jima. Ada, Bu. Ada. Misalnya contoh nih. Ada ibu-ibu punya suami security, keamanan, kerjanya jaga Monas. Ya. Pulangnya seminggu sekali. Setiap dia habis jaga malamnya, paginya dia ngelihat orang senam mulu, senam, ibu-ibu pada senam, malah pakaiannya ketat lagi. Di sono senam, ya. Begitu kebetulan dia waktu itu dia pulang. Saat itu pulang sampai ke rumah dilihat istrinya lagi rebahan di tempat tidur. Ya, mana pakai baju tipis lagi. Nah, dia kan udah seminggu gak ketemu. Akhirnya dia berjima, bersetu kepada istrinya. Ya, udah selesai, baru disadar, ini kan 1 Ramadan. Pas udah selesai itu, 1 Ramadan ini. Aduh, gimana ini ya? Ya, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Lah kan lupa. Tadi katanya kalau orang lupa nggak batal. Makan minum kalau lupa mah nggak batal. Makan minum kalau lupa batal nggak? Ngaji mak bersetubuh kalau lupa batal nggak? Ya enggak, kan lupa dia. Lupa.
Lupa. Kalau lupa, makan nggak inget. Tuh, nggak inget. Lain lagi kalau lagi baru dia belum selesai, baru setengahnya, dia inget, ih bulan puasa ini, Ramadan. Lah, gimana ini? Ya buru-buru udahan. Udahan buru-buru bangun. Langsung mandi, jangan diterusin. Kan ini puasa, mandi junub. Langsung lanjutin puasa. Begitu. Ada yang begitu? Ada. Zaman Nabi ada dulu begitu. Ya, udah susah, disuruh puasa nggak sanggup. Suruh sedekah kagak punya buat sedekah. Emang kebangetan. Orang miskin gak belagu-belagu. Sama Nabi akhirnya dikasih kurma suruh sedekah. Ada yang begitu? Ada. Dia lupa. Tuh. Lupa. Yang keempat, rukun puasa yaitu istimna. Apa istimna? Keluarnya mani dengan sengaja dengan cara onani atau masturbasi. Ya, itu dapat yang namanya membatalkan puasa. Onani, masturbasi. Membatalkan daripada puasa. Kemudian yang kelima. Yang kelima yang dapat membatalkan puasa itu gila. Orang gila meskipun dia sadar 1 jam dia sadar, tetap dia membatalkan puasa. Dia puasa nih, ya puasa tiba-tiba jam 8 dia gila. Nggak ingat tuh. Kemudian dia sadar lagi jam 11-nya. Tetap dia batal daripada puasanya. Kemudian yang keenam, orang pingsan. Pingsan yang bagaimana? Kalau dia pingsan dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, itu dapat membatalkan puasa. Ya, pingsan, apa ayan, dari mulai fajar nih jam 5 pagi habis subuh sampai habis sholat subuh pingsan. Sadar-sadar lagi maghrib. Ya. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya sebentar, ya, pingsannya katakanlah dia jam 5 habis subuh dia pingsan, dia sadar jam 6. Nah, lanjutkan itu puasanya. Tidak membatalkan puasa. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang dapat membatalkan puasa, dia berbuka sebelum waktunya. Ya, ini misalnya waktu maghrib tinggal 10 menit lagi. Ibuku, bapak-bapak kumpul di ruang meja makanan. Udah ada makanan, kolak, asinan, lontong, bakwan. Kemudian ada nasi, ada ikan emas, segala macam. Dah komplit dah. Ya, lagi nungguin waktu maghrib. Ketika lagi nungguin waktu maghrib, ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Legak-legak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki atu birahmatika ya arhamar rahim. Makan lontong sama bakwan. Ya. Udah habis satu. Katanya maghrib Jamiatul Khair. Terdengar suara Pak Jenal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Waktu maghrib tinggal 2 menit lagi. Lah itu tuh. 2 menit lagi. Tadi suara azan di mana? Oh ternyata ringtone anaknya. Ringtone anak suaranya handphone. Dia saking dia ininya, udah gak sabar. Dia minum glegek-glegek, makan lontong, makan bakwan. Bagaimana tuh? Batal puasanya. Ya sedih sayang. Udah tinggal berapa menit lagi. Lagi gak nahan. Makanya ketika mendekati waktu maghrib, hati-hati. Ngedengerin kadang anak-anak kita terjayul tuh. Atau temennya. Duk. Oh, tiba-tiba kita jangan sampai kita langsung ambil air, langsung minum. Ya, perhatikan dulu, dengarkan dulu, benar apa enggak. Abdalnya ketika kita mendengar waktu berbuka puasa dari speaker yang terdekat. Ya. Kalau udah speaker yang terdekat nggak ada orang, waktu sudah lewat, maghrib misalnya jam 6, tapi di Masjid Jamiatul Khair nggak ada juga azan. Mana orangnya ya? Pada nggak ada, Pak Jenal nggak ada, Pak DKM nggak ada, Merbot nggak ada, Imam nggak ada yang aja. Udah lewat 2-3 menit ini. Nah, boleh berbuka dah. Boleh dengerin dari TV, ya, atau dengerin dari
radio, ya, baru kita bangun. Itu pun sesuai dengan wilayah kita di Bogor. Tuh. Jadi berbuka belum waktunya dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kedelapan, datangnya haid ataupun nifas bagi perempuan, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Ustaz, kalau tinggal 1 menit lagi bagaimana? Tiba-tiba saya keluarnya, ya, darah saya, men saya, haid saya, tinggal 2 menit lagi. Tetap batal puasanya. Wajib dikodok. Tuh, wajib dikodok. Jangan ngitung di kalender, ih saya mau puasa ini. Kemarin ini utangnya enggak. Lah tetap itu. Itu walaupun tinggal 2 menit lagi menjadi tanggungan agar kita membayar kodok puasa. Dibayar kodok puasanya. Tuh. Yang kesembilan, wilada atau melahirkan disertai dengan bahasa wilada atau melahirkan. Yang ke-10 itu murtad. Ya. Yang ke-10 murtad, keluar dari Islam. Ya, jangan sampai naudzubillah min. Jangan sampai kita punya niat, kita muslim pengen niat keluar dari Islam. Saya mau ini saya mau keluar dari ini nih. Naudzubillah min dzalik, itu dikatakan sebagai orang yang sudah murtad. Walaupun cuma main-main. Ya, dikatakan kalau dia orang kafir, ketika dia masuk Islam, maka dia tidak tidak ini kan mengkodok puasanya, ya, karena dia baru masuk Islam. Tapi kalau murtad harus mengkodok puasa yang ditinggalkan. Berapa lama dia murtad? Selama murtad itulah dia harus membayar puasa. Misalnya dia murtad keluar dari Islam 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itulah, selama dia murtad pindah agama, 3 tahun itu bulan puasanya harus dikodok sama dia. Ya. Itu adalah 10 rukun puasa yang dapat membatalkan daripada puasa. Tuh. Kemudian apa yang dapat membatalkan atau menghilangkan daripada pahala puasa? Kalau tadi membatalkan puasa, nah kalau sekarang membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Apa itu kata Nabi? Yang pertama al-kadzibu, yaitu orang yang berdusta. Orang yang berbohong di bulan puasa, maka dia tidak mendapatkan pahala dari puasa. Puasanya sah, ya, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah daripada puasanya. Ya. Dia berdusta, walaupun dustanya kecil, ngebohongin orang pelan-pelan, ya, bohongin orang pelan-pelan, kecil, tetap membatalkan puasa. Ada enggak berdusta? Tidak boleh berdusta. Kita berdusta dalam 3 keadaan. Ya, tapi berdusta dalam 3 keadaan. Ini perkara bukan puasa di Ramadan. Ini dibolehkan berdusta tapi dalam 3 keadaan. Yang pertama, bahwa si suami itu berbohong kepada istrinya. Dia mengucapkan begini, enak nggak Pak masakan sayur asam saya? Enak banget. Bukan main mah, ini mah kalah dah. Lalap sekebon juga kalah, ini mah masakan sayurnya. Enak banget. Padahal itu asinnya bukan main. Sampai melekek. Tapi demi supaya istri menyenangkan istri, supaya istri senang, bahagia. Di situ boleh kita. Ya, berbohongnya boleh. Demi menyenangkan istri. Istri juga begitu. Ya, ketika suami dandanan rapi, pakai koko, pakai jas. Bu, gimana Bu? Bagus gak Bu? Bagus Pak, ganteng kayak Adam Jordan. Padahal kagak pantas bisa. Padahal kagak pantas. Tapi demi menyenangkan suami, supaya suami jangan kecewa, itu boleh begitu. Ya. Kemudian yang kedua, berdusta boleh dalam keadaan, yaitu di dalam peperangan. Ketika kita berperang, berjihad di jalan Allah, ketika kita ditanya, punya senjata enggak? Kita bilang enggak, padahal kita
punya demi menyelamatkan diri kita. Kita punya, tapi kita bilang nggak punya. Itu untuk itu berdusta boleh. Yang ketiga, boleh berdusta pada saat ingin mendamaikan orang lain, kedua belah pihak yang sedang bertikai. Ya, ibu nih punya tetangga, ngomong ke tetangga sebelahnya, Bu, kata Bu Ani di sana, ibu orangnya baik, dia minta maaf sama ibu, yang salah. Ya. Nah, yang ini bawa ngomong juga, Bu, kata Bu ini, minta maaf, minta redonya bulan puasa. Akhirnya ketemu dia jadi senyum-senyuman. Dikiranya dia minta maaf, minta padahal apa? Karena kebohongan kita, karena supaya apa? Supaya untuk mendamaikan orang lain kita berbohong tidak apa-apa. Tuh. Tuh. Jadi yang pertama al-kadibu, ya. Kata Nabi dalam hadis Bukhari-nya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka tidak ada puasa baginya. Artinya dia puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, wal ghibatu, yaitu gibah. Bu, ini biasanya banyaknya ibu-ibu nih. Maka di bulan puasa jangan suka nongkrong, jangan suka kongkow, jangan suka diri di depan rumah, yang dimana depan rumah itu jalanan. Karena bibir kita ini gampang terucap, bibir kita lemes, ya Bu, gampang ngomong yang nggak pantas bagi kita. Apa itu gibah? Gibah itu menyebut saudara kita dengan sesuatu yang dia benci. Dia nggak suka. Kita sebut-sebut, kita omongin orang yang kita sebut ini nggak suka tuh. Nah itu namanya gibah. Tapi Ustadz kalau benar bagaimana? Emang dia begitu? Kalau benar itu namanya gibah. Kalau nggak benar itu namanya fitnah. Lebih parah lagi kita. Ya, jangan sampai itu pahala ibadah kita, puasa kita itu hilang. Ya Bu, Bu, jangan sampai pahala ibadah kita, puasa kita Yang ketiga, wan namimah. Apa itu? Mengadu domba. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka ngadu domba. Ya. Ngomong ke sini lain, ngomong ke sini lain, akhirnya dia jadi berantem. Padahal mah dia nggak ngomong apa-apa. Karena kejahatan mulut kita menamimah, mengadu domba. Akhirnya kita suka ngompor-ngomporin, akhirnya orang jadi bertikai, jadi ribut karenanya. Maka namimah dapat menghilangkan, membatalkan daripada pahala puasa. Kemudian yang keempat, al-yaminu kadziba, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Kita lihat orang nih, ya misalnya jadi saksi di pengadilan, bahwa orang itu adalah benar korupsi, kita bilang enggak korupsi. Orang itu benar mencuri, kita bilang enggak mencuri, demi untuk membela. Nah itu namanya sumpah palsu. Orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan puasanya, batal dan membatalkan menghilangkan daripada pahala puasa. Yang kelima, wan nadhara bisyahwa, yaitu memandang dengan syahwat. Kita jaga nih mata kita, lisan kita, kemudian seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga puasa yang akan kita kerjakan, yang dipertemukan kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan lebih baik puasa kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Dan kita berdoa agar diberikan apa? Kita semangat. Ya, minta kepada Allah agar iman kita ini semakin meningkat. Karena al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Al-imanu yajibit ta'ah. Iman itu akan naik manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu wa yankusu bil maksiat. Dan iman itu akan turun manakala kita berbuat maksiat. Maka intinya poinnya agar iman kita tetap naik, maka kita harus meningkatkan ketaatan kepada Allah. Insya Allah. Kira itu saja ya yang dapat
saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barangkali ada yang mempertanya sekitar 3 atau 5 pertanyaan yang mudah-mudahan pertemuan kita, taklim kita ini tentunya mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Cukup saya batasi saja 3 atau 5 pertanyaan. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, insya Allah nanti saya minta waktu untuk menjawabnya. Ya, maklum namanya manusia, ya, tidak ada yang sempurna. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz terkait dengan ibadah Ramadan kan ada sholat tarawih berjamaah ya. Biasa kita rutin lakukan di masjid ya, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Begitu juga dengan anak-anak gitu ya Pak Ustadz ya. Ini yang ingin saya tanyakan gini. Kalau orang tua dulu ya sering menyampaikan kalau punya anak kecil sholat tarawih di rumah aja gitu kan. Khawatir mengganggu gitu ya Pak Ustadz ya. Terus kemudian kan untuk saat ini kan kalau sholat tarawih, maaf nih ya, yang misalnya yang punya anak kecil masih balita pun kan tetap berjamaah ikut. Walaupun misalnya anak-anak ini tuh lari-larian di depan sajadah ibu-ibu. Saya sering melihat ibu-ibu seperti kurang nyaman gitu ya. Nah bagaimana hukum orang tua yang memiliki anak ini gitu Pak Ustadz, membawa anaknya sholat tarawih berjamaah di rumah sedangkan anaknya itu lari-larian gitu, di depan sajadah ya ibu-ibu yang sedang sholat lainnya gitu. Itu aja sih Pak Ustadz. Apakah itu akan menjadi dosa bagi orang tuanya atau tidak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Ibu Asna atas pertanyaannya tentang anak kecil yang dibawa. Iya. Membawa anak kecil ke masjid, ya, itu tidak mengapa, ya, selama anak tersebut ya tidak mengganggu jamaah-jamaah yang lain, ya. Maka ketika kita punya anak kecil, paling tidak ketika kita sholat kita berada di belakang, saf paling belakang, ya. Jangan punya anak ada di saf depan. Ini kadang kita punya anak taruh di saf pertama, misalnya yang sholat bapaknya, ya, anaknya yang kecil dibawa di depan. Udah itu anaknya nggak mau diam, udah jelas itu mengganggu jamaah-jamaah lain yang ada di belakangnya. Maka ketika kita punya anak kecil, sholat kita paling tidak di belakang. Karena kalau di Madinah, di Mekah itu banyak anak-anak kecil pada sholat. Bahkan ada yang nangis, ya nangis tuh, ya nangis. Itu tidak mengapa, tidak mengganggu, ya. Yang penting kita di belakang, paling di belakang sholatnya, ya, di belakang daripada jamaah-jamaah yang lain. Karena kita juga pengen berjamaah, kita pengen juga dapat ganjaran balasan pahala. Dan anak kecil yang menangis, apalagi berada di masjid itu malaikat sangat senang dengan suara tangisan anak-anak. Ya. Bahkan kalau di Masjid Joko Karian, di Masjid Al-Falah Sragen Solo, ya, Ustadz Kusnadi, kemudian Ustadz almarhum Kiai Haji Kiai Jasir, ya, DKM daripada Masjid Joko Karian, itu dia menyiapkan arena buat anak-anak bermain. Ya, tetap diajak ke masjid, tapi disiapkan tempat bermain. Nah, di situ ada 1-2 orang yang menunggu sebagai pendampingnya. Ya, sampai segitunya tuh. Kenapa? Karena juga kan orang pengen berjamaah ke masjid. Jangan sampai gara-gara kita anak kita nggak berjamaah, kita nggak mensiapkan, kita nggak hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Nah, di situ di Masjid Jogokar itu disiapkan penitipan anak. Sampai selesai nanti itu ada perosotannya, ada ininya, itu masjid perlu kita contoh. Masjid terbaik di seluruh Indonesia, Masjid Joko Karyan dan Masjid Al-Falah Sragen Solo. Ustadz Kusnadi, itu saya pernah bertemu ke beliau di Masjid Besar At-Taqwa di Bambu Kuning.
yang ikut acara seminar, belajar kepada Masjid Joko Karian selama 4 tahun. Dan setelah belajar 4 tahun, dia bahkan sampai melebihi daripada Masjid Joko Karian. Tentang pelayanan masjid. Masjid adalah melayani, bukan menguasai. Maka siapapun yang datang hadir di masjid, mau bawa anak, mau nggak bawa anak, kita layani dengan baik. Tadi tuh, ibu yang punya anak silakan belakang. Ya, kenapa? Karena itu pun salah satu tujuan mendidik kepada anak-anak kita. Ya. Kalau nanti masjid sepi, nggak ada suara-suara tangisan bayi, nggak ada suara anak-anak bercanda, nggak ada suara anak-anak bermain. Yang diisi ada bapak-bapak semua, sehingga tidak timbul kecintaan anak-anak kita kepada masjid. Apalagi kalau ada masjid ngomelin pakai kayu, pulang, jangan berisik, pulang. Gitu kan. Itu akhirnya anak itu tertanam dalam hatinya kebencian berada di masjid. Gak mau saya berada di masjid. Kenapa? Orang masjidnya galak-galak. Gak mau saya berada di masjid. Gak mau. Mendingan di mana? Mendingan di pos ronda aja main game. Nah itu tugas kita. Bahkan ada sebuah masjid yang ketika anak-anak datang, anak-anak kecil sholat, anak SD ke bawah gitu, ya, setiap sholat dikasih es krim. Jangan berisik ya. Nanti kalau udah selesai, Bapak kasih hadiah es krim. Bahkan di Masjid Joko Karian itu, anak-anak SD yang sholat, dikasih voucher 10.000. Bukan voucher, uang 10.000. Anak-anak, jangan berisik ya. Sholat yang benar, nanti pulang akan dapat hadiah 10.000. Besoknya lagi, besok saya Bapak tambahin 15.000, kata pengurus DKM-nya. Tapi bawa Bapak Ibu kamu ke masjid ya. Akhirnya, Pak, masjid yuk. Bapak dapat duit 15.000 dari masjid. Akhirnya bapak emaknya digandulin supaya sholat berjamaah di masjid. Tuh, bagaimana caranya ide-ide kita supaya masjid ini makmur. Karena masjid bukan tempat sholat doang. Masjid bukan tempat mengaji saja. Masjid juga bukan tempat baca Quran saja. Tapi masjid adalah sebuah solusi dari segala permasalahan-permasalahan kehidupan. Ya, tinggal masjid. Berbenah kita. Insya Allah. Saya juga di sana masjid saya insya Allah juga sama. Belajar biar menjadi lebih baik. Ya. Sholat di masjid, makmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid adalah termasuk salah satu tanda orang-orang yang beriman. Kalau kamu pengen lihat tanda-tanda orang yang beriman, lihat orang itu berada di masjid. Apalagi isya dan subuhnya. Ya Bu, jadi nggak apa-apa ya Bu. Silakan bawa anak ibu, cuma seperti dibawa, dijaga, ya, jangan sampai mengganggu daripada ibadah-ibadah orang lain. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih Ibu Asna, dan sehat panjang umur. Ada lagi yang mau bertanya? Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa, saya minta waktu nanti beberapa hari atau 1 hari. Saya akan buka kitabnya, baru saya akan jawab pertanyaan. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella, saya ingin bertanya, misalkan kalau tanpa kita sadari pas adzan subuh itu masih makan, itu sah nggak puasanya? Atau misalkan kalau kesiangan, katanya dulu pernah dengar kalau masih adzan boleh makan gitu. Iya, gitu. Gitu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batas puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam, dari masuknya waktu subuh sampai datangnya azan maghrib. Itu waktu puasa. Kalau udah azan, berarti tidak ada lagi kita makan. Cukup berhenti. Ya lagi makan apa namanya, cemilan, ya keripik atau apa, lagi krauk. Allahu Akbar. Azan, buang buru-buru. Wah, kumur-kumur, langsung buang. Kenapa? Makanya
Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan 10 menit mau datangnya waktu azan, ada yang namanya imsak. Kalau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bukan mazhab Imam Syafi'i, ya, itu nggak pakai tuh imsak. Imsak untuk kehati-hatian kita, menjaga-jaga jangan sampai kayak tadi tuh. Waktunya azan kita masih makan. Makanya imsak rata-rata paling tidak kan 10, 7 menit atau 5 menit. Kan dikasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jamiatul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami beritahukan bahwa waktu imsak 1 menit lagi misalnya. Udah siap-siap tuh. Oh, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Yang mau minum-minum, yang mau makan-makan, tinggal 1 menit lagi. Kalau udah waktu imsak sudah masuk, nah udah siap-siap dah. Boleh masih makan? Boleh. Masih minum? Boleh. Tapi hati-hati. Lihat, jangan sampai ketika kita makan masih aja. Itu bentuk kehati-hatian para ulama ahli sunnah wal jamaah. Menjaga jangan sampai ketika sudah azan kita masih makan dan minum. Jaga. Bukan berarti nggak boleh waktu imsak makan minum. Boleh. Tapi buat menjaga kehati-hatian. Apalagi kalau udah tinggal 2 menit mah. Udah dah. Ya. Ini yang ngerokok lepus. Udah matiin dah. Buru-buru. Mendingan dipakai buat ibadah 10 menit lagi, 15 menit lagi pegang Quran atau enggak baca istighfar. Astagfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Karena di waktu-waktu itulah waktu-waktu mustajab. Di sepertiga akhir itulah waktu kita berdoa, beribadah, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang paling bagus 3:30 kita sahur sampai jam 4. Jam 4 tuh persiapan kita tuh untuk berdoa, berzikir kepada Allah, mempersiapkan waktu subuh. Tuh. Jangan sahurnya jam 4. Sahur isya subuh jam 4:15, jam 20, sahurnya jam 4. Wah, belum minum, belum makan, perut masih begak, udah azan, langsung sholat. Ya, nggak ada jeda istirahat. 3:30. Ya, jam 3 bangun sholat tahajud qiyamul lail, sahrul qiyam. Bulan Ramadan ada bulan yang kita di mana disuruh diperintah beribadah di malam harinya. Gitu. Kira itu ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Ibu. Hah? Ini baru 2. Ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin. Terkait niat Pak Ustadz, tadi kan disampaikan kita sebelum berpuasa mengucapkan niat. Apakah niat itu harus diucapkan dan kemudian juga baik lisan maupun di dalam hati gitu. Kadang-kadang pernah gitu Pak Ustadz, karena kita pulang kerjanya telat, jadi nggak bisa taraweh di masjid, nggak bisa jamaah, kemudian akhirnya kan kita juga nggak ikut bareng-bareng niat nih. Kita taraweh di rumah sendiri, setelah itu mungkin kita sibuk dengan pekerjaan rumah atau kemudian juga mengerjakan hal-hal yang lain, akhirnya kemudian tidur dan malamnya kita sahur. Nah pada saat sahur pun namanya ibu-ibu tuh sibuk dengan banyak hal ya Pak Ustadz. Nyiapin makanan dan sebagainya sampai akhirnya azan subuh dia sholat, setelah azan baru inget, waduh saya belum niat semalam. Apakah dengan kita sahur itu berarti kita secara tidak langsung sudah niat gitu Ustadz, atau harus benar-benar diucapkan? Makasih. Iya, tadi udah saya sampaikan bahwa yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau sahur baru sekedar makan. Bukan syarat daripada atau rukun daripada puasa. Sahur baru sekedar makan. Ada yang memang mengatakan, ini udah niat puasa, karena saya udah sahur. Belum. Itu belum. Bisa juga dia makan sahur itu cuma buat sekedar badan siap. Ini belum ada niat. Niat di dalam hatinya, ditakyin. Dinyatakan dalam hatinya bahwa saya niat besok puasa di bulan Ramadan. Jadi yang namanya niat harus diniatkan secara lafal maupun di dalam hati. Makanya niat itu walaupun ibu nggak bisa sholat berjamaah, isya tarawih karena nggak niat,
Tadi saya udah bilang, maghrib aja habis sholat udah bisa niat. Ibu pulang habis sholat isya, niat nggak apa-apa niat. Saya niat puasa Ramadan, lafalnya nggak usah dah. Niat dalam hati aja nggak apa-apa. Ya, kan melafalkannya aja sunnah. Yang pentingnya niatnya di dalam saya niat puasa Ramadan pada esok hari fardu kena Allah Ta'ala. Udah jadi. Dalam hati tuh niat begitu. Bisa puasanya. Kan gampang tuh. Ya, kalau enggak niat berarti itu puasanya enggak sah. Puasanya enggak sah berarti harus diqodho. Dan kalau sengaja-ngaja begitu dia harus tetap diharuskan pura-pura puasa. Pura-puasa dari sejak pagi sampai terbenamnya matahari dan harus juga mengqodho. Pura-pura puasa enggak boleh bisa makan di depan. Oh, makan perahu-perahu enggak. Pura-pura puasa. Udah puasa be. Walaupun enggak niat juga, niat puasa. Tapi nanti di bulan Syawal diqodho. Kira itu ya, Bu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Tadi kan kalau orang hamil sama yang di pesawat kalau muntah katanya nggak apa-apa. Iya. Yang mau saya tanyakan kalau misalnya kita sedang puasa terus asam lambung kita naik terus mual muntah tuh batal tidak? Sama ini Pak Ustadz kalau misalnya kita kadang mencium bau yang nggak enak atau bau bangkai kan suka mual terus muntah. Terus itu gimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Baik. Muntah karena asam lambung. Ya, Bu. Asam lambung naik, akhirnya menimbulkan muntah. Kalau ibu masih niat puasa, masih kuat, masih mampu, kan syarat puasa adalah orang yang mampu. Artinya ibu dalam keadaan masih mampu untuk berpuasa, maka teruskan puasanya. Muntahnya tidak batal. Tidak membatalkan puasa. Ibu lanjutkan saja nggak apa-apa. Kalau memang ibu mampu. Tapi karena sebab ibu sakit karena lambungnya naik, ibu muntah, ya, terus ibu merasa udah nggak kuat lagi, udah batalin aja, ya. Nanti diqodho di bulan Syawalnya. Saya kira. Terus yang kedua tadi apa tadi ya? Menyium bangke, kemudian muntah. Menyium bangke sama juga kita menyium bau ketek. Ya Pak, ya Pak DKM ya. Ya, sama juga kita mencium bau ketek atau mencium bau badan. Ya, tiba-tiba kita muntah, bau badan, enggak membatalkan puasa. Ya, enggak membatalkan puasa atau sama juga kita lagi nabun, ya, bau asap. Ya, bau asap, kemudian muntah atau knalpot mobil, di belakang mobil kita bawa motor, kena asap mobil hitam lagi, kemudian kita muntah. Itu tidak membatalkan puasa. Sama kayak ibu tadi, bau bangke juga gitu. Tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Saya kira itu ya, Bu. Udah? Bapak mah udah pada paham semua, Bu. Yang nggak usah ditanya. Beliau mah, ya. Kalau memang sudah tidak ada, kita tutup kajian dan pengajian ini tentu dengan doa agar pengajian kita ini mendapatkan berkah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhina wa akhwatina wa jaujatina wa auladina wa dzurriyyatina wa muqarrabatina wa li ustadina wa li jami ahli kubur. Amin. Khususan ahli kubur sibul jamaah pengajian Masjid Jamiatul Khair li jami ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan wa hasin maqasidana.
Allahumma yassir lana umurna ya Allah. Fi Amin. umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Amin. Allah ya Tuhan kami ya Allah. Di siang hari ini kami bermunajat meminta memohon padamu ya Allah di majlis yang Kau berikan keberkahan ya Allah. Di majlis ini kami Amin. berdoa memohon bermunajat kepadamu ya Allah. Sehat walafiatkan Amin. badan kami. Sehat walafiatkan badan kami dan keluarga kami ya Amin. Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Mudahkan Amin. segala urusan-urusan kami. Amin. Gampangkanlah bilik rezeki kami ya Allah untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kabulkan Amin. segala hajat dan niat baik kami ya Allah. Ya Amin. Rabb, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Keluarga yang diliputi dengan ketentraman dan kedamaian ya Allah. Jadikan Amin. anak dan keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang taat pada Allah dan taat pada Rasulmu ya. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan ya Allah anak-anak kami ya anak-anak yang penyejuk mata hati kami ya Allah. Yang berikan Amin. kepada kebahagiaan kepada kedua orang tuanya ya Allah. Amin. Angkatlah derajat kami dan derajat anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Amin. Rahman rahmati kami berkahi kami ya Allah. Amin. Sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Ya Amin. Allah ya Rahman istajib du'ana wa hasil maqasidana. Allahumma Amin. anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma Amin. arzuqna fahman nabiyyin wa ibdul mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan terima kasih kepada Al-Ustadz Bambang yang telah menyampaikan nasihat-nasihat, telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Para jamaah, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.